Nggak, hai lagi, hai. Hai. Ini video yang keberapa nggak tahu gue. Itu aja. Perkenalkan lagi, dia adalah Halo, gue Gigi. dan gue Gusi aja deh kalau gitu. Bisa. Kita akan, ini acara apa sih sebenarnya? Gue juga gak tahu ini acara maksudnya. Ya, ini acara yang nggak penting, tapi mungkin bisa jadi penting. Tapi kalau ini sampai selesai. Iya, tapi nggak memaksakan juga untuk disimak sih, karena memang nggak penting. Tapi diusahakan sampai selesai sih. Baiklah, Iya. baiklah. Jadi, Emang gue kelihatan nggak punya pacar? gue juga gak kelihatan punya pacar sih. Nggak kelihatan punya pacar. Berarti kita kelihatan jomblo gitu. Enggak juga sih. Kita gak jomblo, kita single. Oke. Terus kita Hmm. sebentar. Kita mau ngomongin apa? Simple. Kenapa lu bilang lu jomblo? Oke. Jadi kita akan ngomongin jomblo. Enggak, jomblo itu kan sebenarnya kata ganti dari bahasa kekinian, atau sekarang udah nggak kini sih, maksud gue sebagai kata ganti kita single, kita sendiri. Bisa agar tercipta kesan yang jomblo. Kesan jomblo. Aku gak setuju kalau itu. Nggak setujunya? Buat gua, jomblo itu adalah sebuah nasib dimana lu pasrah, udah gua gak laku. Tapi kalau single itu pilihan. Oke, gua nggak punya pacar. Ya kalau misalkan gua laku, ya berarti gua punya status. Tapi kalau misalkan gua nggak punya pacar, bukan berarti gua jomblo, alias gak laku. Simple. Jadi memilih untuk nggak memilih. Iya, single. Kan kalau status di Facebook nih misalkan, status gak ada yang jomblo kan, status single atau berrelasi. Iya kan, beda juga kali Pak. Buat gua Jomblo bagi gue, jomblo itu bahasa kekinian, kata ganti untuk menghaluskan makna itu sendiri. Tapi buat gue lebih halus kalau kita bilang gue single loh daripada gue jomblo loh, kayaknya Jones banget. Kalau aku nangkepnya malah jomblo dan single itu nggak ada bedanya sebenarnya, itu pergeseran budaya aja. Tapi kan ada dia memilih atau tidak memilih karena terpaksa, karena dia nggak ada yang memilih. Nah kalau kayak gitu tetap aja jatuhnya dia berstatuskan single. Karena kan dia tidak mau memilih, walaupun dia tahu dia nggak akan laku. Karena dia menyadari dia nggak Berarti bakal kan laku. dia masuk juga dalam definisi jomblo kan? Tergantung. Kalau buat gue, Lo sekarang jomblo itu labeling atau dia mendeklar? declare. Kan gue bisa aja kan bilang gini, Pak, Anda punya pacar? Enggak. Ih, jomblo, kasihan banget. Enggak, gue single kok. Apa bedanya? Loh, secara pengertian, secara arti buat gue beda. Oke, berarti ini masalah bagaimana kita mengartikan kata-kata itu. Karena belum tentu tiap orang punya pengertian yang berbeda tentang apa itu jomblo, apa itu single. Sekarang kita cari dulu, Oke, apa itu jomblo. silahkan. Gue ikutan. Tuh kan, jomblo itu nasib, single itu pilihan, itu prinsip. Ya itu hanya masalah kasus penyebutan aja sih kalau aku pikir gitu loh. Prinsip pak, prinsip. Jomblo itu bisa jadi prinsip juga. Gue ngejomblo karena gue nggak mau ribet. Kasarnya kalau jomblo itu artinya dia mencari untuk bisa punya pasangan. Kalau single, ya dia mengalir gitu aja. Sorry, aku mau nanya deh. Sebenarnya kata jomblo ini sendiri tuh muncul dari mana? Apakah itu memang udah ada dari zaman dulu, zaman Belanda, atau muncul ya karena itu tadi faktor kekinian, orang akhirnya mendefinisikan bahwa nggak punya pacar itu jomblo? Tuh, ini sekarang definisinya jomblo adalah prinsip. Tapi kan di dalam kurung masa. Kontradiktif ya antara jomblo dengan single itu ya. Pak, ini bukan tas. Oh, sorry, maaf. Oke, gue paham sekarang. Jadi jomblo ini adalah semacam labeling di mana kita bisa menjudging orang atas ketidaklakuan seseorang, atas kepenolakan seseorang, atas penembakan seseorang. Penembakan. Ditolak. Oke.
maksud gue ketika dia ditolak dia kan oke, ya udah berarti gue jomblo karena gue nggak diterima cinta gue gitu. Terus jadi kayak hal-hal negatif yang bercampur menjadi satu, dan untuk mengartikan kata itu kalau menggunakan kata single kurang-kurang dramatically gitu. Tapi ketika menggunakan kata jomblo jadi kayak pas banget tuh kata-kata gitu ya. Jones, jomblo ngenes ya, nggak ada kan singes gitu kan? Ada sih. Dipaksakan. Saya nggak kendes pak. Nggak ngenes ya? Saya nggak kendes Oke, pak. baiklah. Hanya menunggu. Oke, udah ketemu sekarang, berarti jomblo itu memang definisinya untuk menggantikan status single yang secara kodrati itu mengalami nasib yang mengenaskan ya. Jadi hindari penyebutan kata-kata jomblo oleh teman Anda apabila Anda memang single, tapi Anda itu adalah single karena prinsip, single karena bukan berarti karena Anda tidak laku, tapi karena Anda memang gue mau sendiri dulu, gue mau fokus dengan ini itu, fokus dengan karir atau apalah. Jadi ketika beralasan seperti itu, Anda berhak untuk mendeklar diri Anda sebagai single daripada harus dengan kata jomblo. ya, berarti Anda single. Single. Bagaimana dengan Anda? Aku situasional sih sebenarnya. Kemarin, tapi kalau bedanya gini, kalau gue ditembak tapi gue nggak mau, Tetap aja lu single. gue nggak jomblo kan, karena gue punya prinsip. Lu punya prinsip. Gue punya prinsip. Karena kembali lagi kayak yang tadi. Jomblo itu nasib, single itu Oke. Berarti orang yang nembak gue statusnya jomblo. jomblo. Bagus. Ngenes Hai dia. jomblo, sorry. Memang sih jadi kayak berasa jomblo itu kutukan. Jomblo itu sebuah bencana maha dahsyat yang orang itu harus keluar dari zona itu. Mungkin kita bisa ngasih beberapa tips semacam how to survive being jomblo. Atau bagaimana kita bahagia dengan kejombloan kita, atau keluar dari zona jomblo kalau perlu, merubah status menjadi single. Jadi kita mencanangkan prinsip yang bisa melegalisasi kejombloan kita berubah menjadi kesinggelan, walaupun memang ujung-ujungnya sama, sendiri. Tips pertama, Silahkan dicontek. maaf karena aku nggak pandai ngasih tips, jadi aku mengkoprek-koprek dari internet. Dari Google, sorry. Bagi Anda yang sampai saat ini masih ini, gue ngambil dari seksualitas.net. Wow. Ini keren nih isinya. Ada Dr. Boygo. Apa nih? Ini sebenarnya benar nggak penting, tapi akan menjadi penting Banget. bagi Anda yang sampai saat ini masih hidup menjomblo. Berikut ini beberapa tips cara menikmati hidup melajang Anda. Serem ya bahasanya, melajang. Melajang. Untung bukan kita. Gue nggak melajang, Tetap sih. gue menjalang. Oke. 1. Abaikan omongan orang lain. Kita ini sebagai orang lain. Anda single, gue ngomong, hey, jomblo. Bodoh. Abaikan orang lain. Terserah orang mau ngomong apa. Enjoy yourself. Kalau yang ngomong mak lu, Mak gue. Hei, kok lu jomblo sih? Mak juga jomblo. Oh. Si Maknya malu. Oh my god, anak gue. Tips kedua, fokus pada persahabatan. Fokus. Jadi justru dari kejombloan Anda, bukan kita, Anda, kita justru punya kesempatan besar untuk menjalin relasi dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita. Bersosialisasi seluas-luasnya. Jadi kayak semisal justru ini adalah kesempatan supaya bagaimana kita intens terhadap pertemanan gitu. Kadang aku pengalaman juga sih, maksud gue ketika gue berpacaran, fokus gue tuh ya ke dia aja gitu. Yang lain-lain skip. Padahal gue udah komit dari awal. Gue nggak mau percintaan kita, maksudnya gue dengan pacar gue, percintaan kita merubah rutinitas gue dengan sahabat-sahabat gue. Maksud gue ya dengan kita berpacaran pun jangan sampai merubah secara ritme jangan sampai apa ya, dari yang tadinya kita bisa kongko sama teman-teman kita terus jadi ruang kebebasan kita jadi terbatas. Itu yang
ya sebenarnya lebih titik prihatin sih. Iya. Dan gitu nggak mau sampai ada teman-teman gue yang langsung ngomong ke gue, lu tuh berubah cinta kali ah. Lu tuh berubah sejak lu pacaran. Nah, itu dia. res. Itu sering banget terjadi ketika kita punya pacar, justru malah waktu kita jadi benar-benar dibatasin. Jadi kayak ada jam-jam tertentu kayak jam 10 sampai jam 11 gue harus kaipian nih sama cewek gue misalkan, atau jam 5 gue udah dijemput ya sama cowok gue, sorry ya gue nggak bisa ngumpul. Hello. Gitu loh. Jadi lu tuh sebenarnya pacaran apa di penjara? Itu dia sebenarnya. Ini salah satu keuntungan kenapa kita jomblo, kenapa kita single. Kenapa kita memilih untuk jadi single? Iya. Terus yang ketiga, nikmati kebebasan Anda. Wah, freedom. Emang single berbeda jelas dan mencolok banget antara single dengan berrelasi ya. Itu benar-benar berbeda. Kalau Anda single, ya udah lu mau apa juga terserah, mau godain orang juga terserah, mau ngejar orang juga terserah, mau menyukai orang juga terserah gitu loh, nggak ada yang melarang gitu, nggak ada yang merasa, nggak ada rasa nggak enak hati gitu. Dan satu lagi, single bukan berarti dia itu tidak mau memilih, bisa jadi anti komitmen. Yang keempat, jadi yang keempat cintai diri Anda. Love yourself. Bener banget. Karena ketika kita berelasi, kita cuma akan berpikirnya adalah pasangan kita dan kebahagiaannya dia, tanpa kita berpikir ini tuh kebahagiaan buat gue atau kehidupan buat gue atau enggak. Pokoknya semuanya sebayang, oh kalau misalkan gue makan banyak, terus kalau gue gemuk, ntar cowok gue gak suka lagi. Nah, gila lu, kalau lu mau makan aja sampai lu kenyang, sampai lu puas, ya kan? Terus kalau misalkan cowok nih, aduh gue mau begadang nonton bola, cuma besok pagi gue harus nganterin cewek gue kuliah. Lu pacar atau tukang ojek, ya kan? Iya gini loh. Jadi sebenarnya sepakat juga sih gue dengan kata-kata mencintai diri, gitu loh. Ketika kita berelasi, cinta itu jadi kayak berpisah spirit. Ada mencintai kita sendiri dan mencintai pasangan kita. Iya. Tapi itu akan menjadi sangat tidak fair ketika kita akhirnya berpikir ulang, merekonstruksi ulang bagaimana jalan pikiran kita terkait tadi itu yang seperti Bapak sebutkan. Iya. Bapak nggak mesti. Ketika kita akan berbuat sesuatu, misal oh ya gue mau ini ya, gue mau makan gitu, makan banyak, gue udah lama nggak makan banyak, tiba-tiba langsung tidak. Padahal itu kan tujuannya membahagiakan kita, tapi tiba-tiba karena ingat pasangan, oh iya pasangan gue kan ngelarang gue supaya gemuk atau apa. Kebahagiaan itu suruh hilang, tidak tercapai gara-gara kebebasan. Tapi kalau kebebasan tertekan dan itu berbeda dengan single, berbeda dengan jomblo. Ketika lu mau melakukan apapun, bukan berarti nggak ada yang peduli sama lu. At least lu masih punya teman-teman lo, punya keluarga lo, ya kan? Yang setidaknya lebih care daripada pasangan lo. Kasar katanya seperti itu ya. Karena gue sih ngutip salah satu film yang pernah gue tonton, gue lupa judulnya apa. Ketika lu mencintai seseorang, lo harus melihat hubungan itu, cinta itu sendiri membahagiakan kedua belah pihak dalam segi apapun. Kalau salah satunya tidak berbahagia, itu namanya bukan cinta. Lo udah berjuang nih mati-matian untuk memberikan kebahagiaan ke pasangan lo, tapi pasangan lo kasarnya cuma menerima tanpa memberi. Kasih kebahagiaan enggak gitu ya? Kasarnya apapun itu nggak ada yang namanya ikhlas dan tulus kalau buat gue ya. Karena TikTok lah ya. Karena gini, ketika kita mencintai seseorang, kita juga mengharapkan sesuatu dari dia, balasan rasa kasih sayang. Itu kan artinya tanpa harus dituntut. Itu kan artinya kita nggak bisa tulus secara total gitu loh. Kalau buat gue versinya, apapun itu tetap ada, tidak ada yang namanya katanya tulus dan ikhlas. Pasti ada butuh TikTok atau take and give. Keberapa sekarang? Sekarang kita ngomongin yang terakhir. Yang terakhir adalah hindari pikiran negatif. Pikiran negatif. Ketika lo punya pacar, pikiran apa yang ada di otak lo ketika pacar lo agak sedikit berjarak dari lo?
gue takut kehilangan dia, gue takut dia lari dari gue takut dia jalan dengan cowok lain, gue takut dia berkecamuk pikiran-pikiran negatif ya yang menimbulkan jadi perasaan posesif. Jadi takut kehilangan lah intinya. Intinya ada rasa. Tapi itu dulu banget gitu. Gue masih ya ABG nggak jelas gitu kan. Cuman kalau sekarang bukan itu sih masalah ketakutannya. Pemikiran negatif itu muncul ketika gue takut nggak bisa membahagiakan dia. Lebih ke diri kita sendiri ya. Tapi ketika kita negatif, kita single, kita jomblo, justru banyak sekali hal-hal negatif juga sih yang kita nggak pernah sadari gitu. Semisal kemarin nih gue berpikiran terus gue sampai kapan jomblo, terus gue sampai kapan single gitu. Jadi ada kayak deadline, muncul deadline gitu loh. Harus muncul tiba-tiba ya, refleks. Ketika gue ngeliat teman gue jalan gitu kan, udah bertahun-tahun mereka berhubungan gitu. Terus kayak kapan ya gue kayak mereka gitu. Terus tiba-tiba salah gue apa sih kok gue single? Salah gue apa sih kok gue jomblo gitu. Jadi kayak terkesan punya pasangan itu jadi kayak target ya. Marketing kali ya. Capaian gitu loh. Pencapaian titik gitu. Nah, jadi kalau single dan jomblo itu lebih ke level dasar di mana kita memulai sebuah kehidupan, jenjang kehidupan gitu. Kita sebagai seorang pemula yang harus menuju ke puncak untuk mendapatkan tujuan hidup yaitu berelasi. Terlepas itu mau menikah atau enggak ya, yang jelas berelasi gitu. Kita harus positif thinking aja. Bagaimana kita menemukan kebahagiaan kita sendiri. Mungkin fase jomblo atau fase singlenya di mana kita adalah bermain-main dengan kebahagiaan kita sendiri. Menikmati kebahagiaan kita, bersosialisasi. Iya. Dan ketika kita lagi fase kita single atau jomblo itu, ya kita masih bisa cuci mata kiri kanan sana sini gitu. Dan itu belum tentu didapatkan saat kita berelasi. Itu aja sih. Jadi nikmatilah fase ketika lo jadi jomblo atau lo jadi single. Itu benar-benar amazing banget. Momen-momen itu nggak akan bisa lo dapetin ketika lo sudah berrelasi nantinya. Tapi oke, tadi tips sudah ya. Aku pikir semuanya make sense lah. Jadi kesimpulannya gini sih. Aku pikir menjadi single, menjadi jomblo ataupun berrelasi itu sebenarnya semuanya punya akses untuk menjadi bahagia, pasti mendapatkan kebahagiaan. Aku setiap orang pasti punya caranya masing-masing untuk bisa mendapatkan titik kebahagiaan. Nah itu dia, lewat dia single, lewat dia jomblo. Aku pikir semua orang punya cara masing-masing gitu. Dan nggak harus melulu pindah ke fase berelasi. Sebenarnya aku pikir nggak perlu dipaksakan juga. Yang jadi single pada akhirnya ya pilihan gitu. Kembali lagi menjadi pilihan. Apakah lo ingin berelasi ataukah lo ingin pada saat itu fasenya lo sedang sedang ingin sendiri atau mungkin anti relasi. Karena kebahagiaan sendiri juga belum tentu ditakar dari kita berelasi. Menjadi single atau jomblo nggak harus berubah dipaksakan untuk menjadi berelasi. Intinya nikmatin apa yang sekarang lagi lu jalani dan Bahagia itu yang terpenting. Dapatkan kebahagiaan lu dengan cara lu sendiri Karena hidup itu cuma sekali. Jadi manfaatkanlah hidupmu sebaik mungkin. Dadah. Pausing.